Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Dan kalian sedang menyaksikan proses cara bangun rumah dari awal sampai akhir. Simak terus video ini ya. Nah, kita intro dulu. Ya, jadi ini sudah memasuki hari ke-19 dari proses pembangunan rumah ya. Dan kalau kalian kemarin sudah lihat proses pengurukan, dan di belakang saya ini urukannya sudah dipasang, sudah diuruk lantainya. Nanti kita lihat seperti apa. Yuk. Nah, ini dia. Tuh, sudah penuh, teman-teman. Ini ketinggiannya kurang lebih 130 cm ya mas? 130 cm. Dan ini hampir di setiap kolomnya sudah dipenuhi dengan urukan. Dan yang luar biasanya lagi nih, teman-teman yang kerja di sini mampu menyelesaikan urukan sebanyak ini. Kurang lebih ini sudah menghabiskan 15 truk dalam waktu 2 hari. Jadi nggak sampai 3 hari teman-teman nih. Ini kerjaan berat tuh. Kalau misalnya dibikin kolam renang nih udah bisa, cuma kan ini jadinya bikin rumah bukan kolam renang. Jadi harus diuruk seperti ini. Nah itu semua kolom di ruangan sudah diisi dengan urukan kecuali yang sebelah sini. Ini apa? Nah ini adalah tempat sumur air ya. Jadi memang sengaja belum dipenuhin karena selain memang urukannya belum datang lagi, dia juga nanti perlu dikasih sambungan peralon nih buat mesin airnya. Jadi kemarin kan ngebor sumur tuh. Nah, itu dia hanya sampai situ karena itu adalah dasarnya. Nanti harus disambung pipa lagi sampai ke atas sini nih. Baru nanti mesinnya bisa ditaruh di atas sini. Kemudian bisa diuruk. Dan sementara urukannya ini saya sudah habis kurang lebih 15 truk ya teman-teman. Jadi satu truk itu kurang lebih isinya 7 sampai 7,5 kubik. Tapi ini estimasinya masih kurang sekitar 2 truk lagi supaya lebih padat. Dan nanti mungkin juga akan saya padatin lagi menggunakan alat. Tapi saya masih nyari nyewa alatnya di mana tuh yang buat madetin kayak di jalanan tuh yang puk. Saya lupa namanya apa. Kalau kalian tahu, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti saya bisa gampang nyarinya. Oke, hari ini lagi ngerjain apa? Kita lihat dulu yuk. Tapi bentar, saya masih amazed nih dengan tanah urukan ini. Hitung-hitungan matematikanya kemarin sekitar kebutuhannya sekitar 91 meter kubik. Tapi tentu saja ada penyusutan di perjalanan atau di muatan truknya tidak selalu sama. Atau bahkan ketika menurunkan urukannya. Jadi dia turun di bawah, terus nanti ada truk lagi datang mundur dan kepres di bawah tanah. Jadi banyak faktor yang bisa membuat urukan itu jadi berkurang debitnya. Udah gitu karena ini adalah nilainya tanah dan atau puing, jadi dia pasti memadat teman-teman. Beda kalau sama air, dia sudah tetap. Jadi kalau misalnya kita satu truk air ya satu truk tumpahnya. Dan satu truk juga dia menempati ruangnya. Nah kalau ini urukan, puing, tanah itu kalau diinjak kan makin lama makin padat ya. Jadi 91 meter kubik itu dia nggak ini ya, estimasi kasar aja, kemungkinan bisa lebih banyak. Dan terbukti ini sudah kurang lebih berapa ini? 15 truk. Kalau satu truknya 7 meter kubik itu dia udah 90 lebih nih. Ya, udah 100 kubik nih. Udah ada 100 kubik teman-teman. Tapi masih belum sampai di bagian sini. Nanti kita tambahin 2 truk lagi untuk sebelah sini. Dan ini masih menggunung. Ini gampang aja, nanti tinggal diinjak, tinggal dipadatin lagi. Atau bisa digeser ke sini lagi, misalnya ada lebihan. Nah gitu teman-teman. Saya masih amazed dengan kerjanya para pekerja di sini ya. Dalam waktu 2 hari, dari kosong bisa sampai jadi seperti ini teman-teman. Ini misalnya saya yang nguruk sendiri. Bisa makan waktu sebulan kali. Luar biasa.
luar biasa. Terima kasih yang kerja. Dan sembari nungguin tambahan 2 truk urukan puing, karena ini hari Minggu, jadi kemungkinan hari ini nggak ada pengiriman puing. Tapi kalau ada ya bagus juga, kita taruh dulu. Tapi ini sebenarnya hari libur mereka nih teman-teman. Tapi entah kenapa mereka hari ini mau minta masuk ya, supaya mereka bisa kerjain bikin dinding. Nah itu, jadi ini mulai pemasangan dinding bata di lantai 1 teman-teman. Rencananya sih ini dinding bata lantai 1-nya mau saya expose. Jadi memang pengerjaannya lebih perlu ketelitian dan juga kesabaran supaya rapi hasilnya seperti ini. Tuh. Kemudian konsekuensi dari bata expose itu sendiri adalah waktu. Dia membutuhkan waktu yang lebih lama pengerjaannya dibandingkan kalian plester nanti batanya atau pengerjaan bata biasa yang tanpa perlu diekspos. Nah itu kalau menurut tukangnya kemarin saya udah tanya, proses pengerjaannya itu kurang lebih 1:4. Jadi mengerjakan 1 garis tarikan benang di pengerjaan bata expose itu sama dengan 4 kali lama waktunya yang dibutuhkan untuk pengerjaan pemasangan bata yang akan diplester. Jadi pengerjaannya 1:4, lebih cepat yang diplester. Tapi ini karena diekspos, dia perlu ketelitian dan perlu kesabaran dalam pengerjaannya. Tapi udah nggak apa-apa, saya udah pilih dan putuskan untuk pakai bata expose. Jadi ya lanjut. Nah ini adalah batu batanya yang ukuran full size ya. Full size ya, artinya dia normal ya. Nggak kecil, nggak juga yang terlalu besar. Setidaknya untuk ukuran Jakarta. Kemarin saya ke Labuan Bajo, saya lihat ada yang lagi bangun juga, batanya lebih besar daripada ini. Saya nggak sempat rekam karena saya lagi di jalan waktu itu. Batanya lebih besar dari ini. Kalau di Jakarta ada yang bilang bata jumbo, bata super. Itu kayaknya bata gajah itu, badak, lebih besar lagi daripada ini. Lebih tebal, lebih besar. Nggak tahu ya, mungkin karena di sana lebih mudah cari tanahnya atau gimana. Dan saya mau ngomongin ini nih. Tuh, jadi kalau bata itu, kalau saya sih melihatnya ini artistik ya. Ini ada bekas bakaran di sini teman-teman. Misalnya di expose itu nanti warnanya nggak akan sama. Jadi kemungkinan kalau bata beneran yang bukan bata tempelan itu dia akan terkesan lebih artistik. Tapi setidaknya itu menurut saya sih. Nah kalau menurut teman-teman gimana? Dan ngomong-ngomong soal bata, saya dapat informasi masih ada bata yang kececer di kejadian kemarin ya, yang sudah saya ceritakan. Dan hari ini saya akan coba ambil batanya. Mudah-mudahan masih ada. Yuk. Nah, ini dia bata yang saya ceritain kececer itu teman-teman. Ini sekitar ada hampir 200, lumayan ya. Dan ini udah 2 minggu di lokasi ini. Alhamdulillah nggak hilang, tapi agak berkurang sedikit, tapi itu sudah biasalah, lumrah, karena memang nggak ada yang jagain dan hanya digeletakkan aja di pinggir jalan. Nggak hilang aja udah bagus. Nah, ini kita angkut pakai mobil pribadi, karena misalnya saya pakai sewa mobil bak lagi itu saya tekor hitungannya teman-teman, jadi harus keluar uang lagi. Jadi ya udah, kita masukkan aja di mobil pribadi di alas interval kayak gini. Insya Allah sih muat ini dan kuat karena nggak terlalu banyak. Oke, sudah hampir penuh teman-teman. Tuh, ini agak kurang ideal posisinya ya, kondisinya juga kayak gini. Bismillah, semoga lancar dan kuat. Ini posisinya soalnya agak susah ya teman-teman. Ini adanya di lereng nih, batu-batanya terdampar di lereng. Jadi nanti kita akan atau harus melewati tanjakan yang cukup curam. Dan mudah-mudahan batanya di belakang nggak anjlok. Saya pelan-pelan aja ya. Bismillah. Mas, tolong pegangin. Pegangin ini. Ya. Oh.
kuat. Oh. Masuk ya? Alhamdulillah kuat, teman-teman. Jadi kenapa saya baru sempat atau baru bisa ambil batanya ini setelah 2 minggu, itu karena, dan ujung-ujungnya juga harus pakai mobil biasa, bukan mobil angkut. Itu karena saya harus pinjam mobilnya dulu, teman-teman. Ini kebetulan saya minjem punya saudara saya, Kak Erwin, Kak Sasa, makasih banyak. Mohon maaf nanti mobilnya kalau ada kotor-kotoran bekas batu bata, tapi nanti saya coba bersihin. Ya misalnya saya ujung-ujungnya pakai mobil pribadi gitu, sebenarnya saya mau kalau saya punya, cuma waktu itu mobil saya udah saya jual nih buat rumah ini nih. Jadi saya udah nggak punya kendaraan roda 4 lagi, jadi ya udah saya terpaksa harus nunggu pinjaman. Oke, kita OTW ke lokasi bangunannya lagi. Cek. Ya, ini effort lagi nih teman-teman. Karena udah mau sampai lokasi, tapi nggak bisa turun tepat di lokasi. Karena apa? Mobilnya agak ceper ya. Tuh. daripada ini kena, ya udah kita turunin di sini aja. Jalan sedikit ke bagian sana. Nah itu. Ada aja dramanya ya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah berjalan hampir sesuai dengan yang direncanakan. Oke, udah dulu ya videonya teman-teman. Saya mau bantuin masnya ini nurunin bata supaya cepet. Yuk kita sambung lagi besok. Ya, beginilah penampakan proses pembangunan rumah dari awal sampai akhir di hari ke-21. Ya, ini kemarin baru datang pasir 1 truk pesanan saya, pasir Bangka masih saya pakai. Tapi kemarin tuh sebelumnya saya udah pesen juga karena ini datangnya belakangan dan butuh pasir juga, jadi saya ngeteng tuh di situ sekitar 1 bak, mobil bak. Ini juga splitnya masih banyak dan ini agak becek teman-teman karena kemarin ada tambahan lagi terakhir puing, tapi sebenarnya saya nggak pesen puing, saya pesannya tanah merah tuh, kayak gitu, untuk taman nanti. Ya, ini udah naik, mulai bikin tembok, dimulai dari sisi bagian luar dulu, sebelah sana dan sebelah sana. Ini dia sisi luarnya. Ini rencananya sisi dalamnya batanya akan saya ekspos ya. Jadi prosesnya butuh waktu lebih lama daripada pemasangan bata tanpa diekspos. Tapi kalau di sisi luarnya ini tidak terlalu rapih ininya karena tentu saja bagian luar akan saya ekspos, teman-teman. Tentu saja bagian luar akan saya plester dong. Saya aci, baru nanti dikasih aquaproof supaya nggak rembes ke dalam. Udah naik lumayan tinggi. Ya. Nanti ini diisi coran. Kalau di tempat saya ini jarang suara motor atau mobil, kecuali memang penghuni sini yang ada suara pesawat karena ini dekat bandara. Nah ini penampakan dari bagian belakang rumah teman-teman. Ya, di bagian sini area servis, tapi ini masih belum diuruk penuh karena masih harus naikin mesin air dan pipanya sampai atas, baru nanti diuruk penuh. Tapi katanya belakangan aja. Yuk kita naik ke bagian dalam rumah. Nah, ini tadi baru beli bambu. Bambu ini fungsinya apa? Ini untuk bikin steger ya.
karena dindingnya tambah tinggi, otomatis perlu alat bantu supaya bisa kerjain ke atas. Tapi selain itu, bambunya juga akan digunakan sebagai penyangga ketika nanti ngecor. Dan ini adalah dinding yang berbatasan dengan tembok tetangga. Nah, nanti bagian dalamnya terlihat lebih rapih seperti ini ya teman-teman. Karena ini rencananya akan saya expose. Tuh. Kemudian di sela-selanya di rumah saya ini diisi, jadi nggak dibiarin kopong gitu, diisi adukan. Mungkin nanti sampai setinggi pembatas ini diisinya, supaya air atau sesuatu nggak nyelip di bawah sini. Dan area lantainya sudah penuh dengan urukan. Tuh. Akhirnya penuh juga teman-teman, tapi ini masih belum terlalu rata dan masih belum terlalu padat. Itu makanya dibiarkan dulu aja sambil dipakai kerja, diinjak-injak dan dibiarkan terbuka. Kemarin rencananya saya mau bikin video, tapi karena lumayan padat jadwalnya, lumayan sibuk, jadi nggak sempet. Ada waktu di jam 3 sore, tapi kemarin tuh hujan deras banget jam 3 sore, jadi saya nggak bisa bikin video ya. Tapi ya hal-hal kayak gitu nggak bisa kita prediksi teman-teman, terutama cuaca. Jadi nggak usah komplain sama cuaca panas, cuaca hujan, dan bahkan omongan orang lain. Itu nggak bisa kita kontrol, jadi udah biarin aja ya. Terus asiknya hujan juga nih, kalau untuk di tempat saya, jadi air hujan bisa bikin urukan ini jadi lebih padat. Jadi ada rongga-rongga di bawah itu, dia makin turun tanahnya kalau kena air. Jadi itu bagus, karena ini masih, kalau misalnya masih perlu, masih harus ditambah. Tinggal tunggu urukannya turun sampai dia padat. Yes, ini adalah area kamar tamu rencananya teman-teman. Ini udah hampir dibikin keliling. Udah gitu, itu kenapa nggak diterusin? Karena masih menunggu kusen dan jendelanya. Jadi ukurannya nanti disesuaikan ya. Tuh. Tapi kusen dan jendela itu kan bisa custom bang. Iya benar bisa custom. Tapi saya masih belum memutuskan. Masih galau nih antara mau custom atau beli jadi. Pertimbangannya adalah harga. Tapi kalau kalian punya pertimbangan lain, tulis aja di kolom komentar ya. Di area dinding depan rumah juga nih belum dikasih bata. Karena itu tadi, masih harus menunggu kusen pintu, juga jendela. Terutama pintu sini. Pintunya saya udah punya, tapi ya gitu, masih harus diolah ke tukang kayu. Karena pintunya pintu lungsuran dari bapak ibu, jadi harus dipotong dan disesuaikan dengan rumah yang akan saya buat ini. Jadi perlu banget nih tukang kayu. Nah, ketika pintu dan kusennya udah ready, baru deh bisa mulai proses dinding di depan rumah ini. Nah, itu buat pelajaran ya teman-teman. Jadi misalnya kalian lagi bangun rumah, kalian siapkan kusen dan pintunya sejak dini. Kalau saya belum siap karena mungkin ya itu kelalaian saya lah. Tapi sebaiknya kalian siapkan pintu dan jendela seiring dengan pekerjaan tukang, supaya ketika sudah sampai tahap itu, pintu dan jendelanya kalian udah siap. Jadi bisa lanjut terus pekerjaannya. Kayaknya segitu dulu ya episode 5 kali ini. Nanti kalau ada update lagi, saya buatkan videonya. Dan kalian kalau misalnya punya saran dan kritik, silahkan tulis aja di kolom komentar. Atau punya pertanyaan bahkan, tulis aja juga di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.